Kembali berjumpa dengan saya, Heri Jimanto, seorang pendaki tiktokers gaya trail runner. Tapi kali ini saya mau nenda dengan gaya UL ultralight. Seperti apa? Ini juga ultralight KW. Tidak semuanya memang standar UL. Lalu ini di mana? Ini di jalur tambak. Jalur tambak itu mau menuju ke Gunung Lawu. Gunung Lawu sendiri itu memiliki 5 jalur resmi ya. Ada Semoro Kandang, Tambak, Cetho itu Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Magetan itu ada Singolangu dan Cemoro Sewu. Ini ada view dari batas ladang dan hutan. Sebentar lagi ke gerbang pendakian. Menurut cerita dari Mas Ponco, pengelola base camp, itu terakhir jalur ini dilewati pendaki itu bulan November saat ada event Skyrace Hoka. Ya kemarin itu saat Siksorogo itu ya hanya untuk marsal. Sayang jalur yang menyimpan keindahan hutan vegetasi yang masih sangat terjaga sepi ya, mungkin karena gerbangnya, mungkin karena masih jauh sih jalur lewat jalur ini. Ya saya mengakui ini kemarin untuk event Skyrace Hoka itu kurang lebih sekitar 10 kilo. 10 kilo itu ya memang diperuntukkan untuk pendaki-pendaki yang sudah memiliki daya juang, abot untuk daya juang. Ya, setidaknya punya pengalaman lah, punya pengalaman. Tidak hanya mendaki 3-4 kilo, tapi ini sudah di atas 8 kilo. Itu memang ya lumayan berat. Eman-eman kalau jalurnya harus ditutup gara-gara tidak ada pendaki yang lewat. Karena sepinya pengunjung, maka dengan sendirinya pengelola pun Karang Taruna tadi diceritakan Mas Ponco itu banyak yang menyerah. Tinggal Mas Ponco sendiri yang masih ada hati untuk mengelola jalur. Lalu bagaimana dengan retribusi? Saya tanya tadi simaksinya, gimana Mas? Jalurnya sepi, nggak usah bayar aja gitu. Ini saya sendirian, nggak ada pendaki lain. Ya saya memang sering solois sih. Ini gerbangnya. Gerbangnya itu di area hutan pinus. Jalurnya masih cukup jelas, kendati sepi karena di sini itu campur dengan jalur warga pencari rumput. Jalur warga pencari rumput. Yes. Papan penunjuk arah cukup jelas, cukup banyak. Di sana itu ada ayam hutan. Apalagi ini habis ada event Skyrace, ini penandanya belum dicabut. Dapat pesan sponsor di tanjakan bawah hutan pinus.
kamu mendaki gunung karena tekad, bukan nekat. Yes. Gentapala KKNI Surakarta 2021. Iki lho Lur. Munggah nanjak rono iki Lur. Iki sing marai meletre. Sekitar 200 meter setelah gerbang pendakian itu, lalu disuguhi tanjakan. Tapi hutannya masih asik padat. Aman kan? Tiap persimpangan selalu ada penunjuk arahnya. Diingatkan kembali, pengalaman itu bukan pada puncaknya, tapi perjalanannya. Nah, plakat ini lalu belok kiri. Ini lurus jalur warga ngarit, lalu ambil yang kiri. Masih di bawah hutan pinus. Menegaskan kembali kendati di bawah hutan pinus, tapi tanjakan lumayan variatif. Ada yang nanjak kejem, ada yang nanjak landai. Langitnya biru, demenake. Semoga cuacanya bersahabat kondusif. Ini kita munggah, milih-milih. Ini hiburan. Kalau pendaki solois itu ngevlognya jadi lebih pede karena nggak merasa malu, nggak merasa pekewo, pede-pede baik. Mengkis-mengkis. Ternyata sini itu sudah masuk kawasan hutan konservasi, makanya dilarang membakar dan mengganggu tanaman. Ini shelter antara base camp dan pos 1, namanya pos Bayangan. Ketinggian baru 1400 mdpl. Maka tidak mengherankan kalau base camp itu ya sekitar 1200-an lah. Shelternya ya mungil. Selepas pos Bayangan itu persimpangan-persimpangan seperti ini masih banyak, karena di sini masih jalurnya warga ngarit. Ini kan suket gajahan atau gajian. Ini kan kesukaannya sapi, kerbau, kambing. Tapi tenang, papan penunjuk arahnya cukup komplit ya, memang harus ekstra hati-hati saja. Nanti kalau selepas pos 1 itu sudah tidak ada persimpangan. Ini. Jadi masih aman lah. Asal jeli aja matanya untuk melihat markah. Kayak itu pohon tadi persimpangan. Terus depan ini kan nggak sampai 30 meter. Itu sudah ada lagi papan penunjuk arahnya. Nah, ini kan. Yes. Lalu dibablas ke langitnya. Asik banget langitnya.
Udah jalannya betul tinggi, ketutup semak-semak lagi. Menguji kesabaran, bukan menguji sih, memberi sarana untuk berlatih sabar. Ruwono lho Mas, betul rono lho Mas. Siap sih Mas. Ganti cemoro gitu. Aku tidak tahu vegetasi apa ini. Yang jelas bagiku itu sangat eksotis bunganya. Yes. Dipadu dengan keindahan bawah. Mantap sudah. Keren, keren. Lorong ini atau lokasi ini itu menjelang pos 1. Dulu masih gajahan murni, sekarang campur dengan biruan atau dodotan. Depan itu pos 1. Sekarang jam 11 lebih 5 menit. 1 jam 5 menit. Kan memang santai. Nah, ini bukan tektokan, ini mau nindah, kendati metodenya Zuel, tapi kan mau nindah. Dan di sana ada pendaki yang mungkin katanya tadi dari Magetan yang jam 3 sampai base camp. Lalu lanjut, masih muda-muda. Yes. Ketemu pendaki lain. Dari mana Mas? Dari Jogja. Dari Jogja. Naik? Enggak. Turun? Ya. Nah, dari mana? Lagi Diksar. Oh, Diksar. Yang katanya UGM itu? Ya. Oh gitu. Ini pertama berarti? Di sini. Maksudnya saya ketemu baru pertama ini. Oh, iya. Dari bawah enggak ketemu orang. Oh iya. Gitu. Ini baru aja berangkat ada tim pendaki Pak. Katanya yang dari Magetan tadi. Ya. Selisihnya jauh sekali soalnya. Baru aja berangkat. Enggak, maksud dari base camp. Oh, dari base camp. Katanya mereka itu jam 3 sampai base camp, istirahat sekitar jam 6 atau jam berapa gitu jalan. Saya jam 10. Kan selisihnya jauh banget. Saya pikir saya udah sampai atas sana lah, paling enggak kekejar gitu. Belum, baru aja Bapak di situ, mereka masih baru aja. Baru lewat. Iya. Yes. Ngobrolnya kelamaan di pos 1 jam. Ini jam 12 melanjutkan perjalanan. Tiba di pos 1 jam 11 ngobrol kok jam 12 ya. Yes. Sama Mapala yang mengcover Diksar. Pesertanya ada di antara pos 1 sampai pos 2 sedang survival. Lalu itu membackup di pos 1. Saiki aku tak mlaku-mlaku ndelok setapake yang kian rungkut. Lho. Setapake ora ketok. Kembali mengusir kejenuhan dengan ngevlog. Iki medane nanjak. Lalu vegetasi hutane luar biasa. Ini dominan tanaman sejenis pakisan. Asiknya kalau lewat
jalur sini ini masih ketemu hutan belantara dengan vegetasi yang menawan. Di depan ini ada pohon yang sangat besar, besar banget. Udah berapa ratus tahun ini usia pohon ini. Dia banget ya. Hutan, Mas. Jelajah hutan. Mantap. Seneng ke hutan nih. Pokoknya kudu tersenyum. Kudu tersenyum. Ini mulai pohon-pohonnya berlumutan. Seneng ke. Ini tanda-tandanya bersampai pos 2 karena datar. Hutan belantara yang sudah mulai datar itu pertanda mau sampai pos 2. Jeneng kepol. Sampai pos 2. Aruh 1840 mdpl. Nuwun. Yang saking Magetan. Ketemu rombongan Magetan. Tiang pinten jenengan? Oh 3. Mantap. Nggih. Lah triase tiang gangsal mboten sios. Batal. Oh. Jos. Tiga orang bawa kulkas semua. Rombongan dari Magetan. Saya bawa tasi mungil. Sampai di pos 2, tadi saya belum mereview, itu jam 1:kurang 1/4. Artinya dari pos 1 sampai pos 2 itu 45 menit. Ini istirahat dulu, tak mangan sih jam 1 wayahe mangan. Mangan snack sih, nanti agak ke atas makan nasi. Ya. Pos 3 kono mangan sego, ini kene snack sih wae.
Jam 1:10 mulai bergerak meninggalkan pos 2. Ya istirahat kurang lebih sekitar 20-an menit. Lalu kembali menyusuri hutan belantara. Alon-alon dinikmati. Suasana niki sadu tenang. Nyenengke. Hutane nyenengke. Selepas pos 2 hutannya makin padat. Kendati makin padat tapi tetap eksotis dan mempesona. Di atas ada anggrek yang sangat bagus. Itu anggrek kecil-kecil nih. Ini mantap itu. Ini kalau dari dekat anggreknya ini tadi. Jenis yang seperti ini. Mantap. Sementara ada juga jalurnya yang jadi parit semacam ini, ya lumrah lah. Kendati tidak terlalu ramai toh, masih ada yang lewat, makanya ya jalurnya biasanya jadi parit. Tapi seninya ya begitu itu ya. Setapak ndaki gunung itu ya sekaligus jadi parit. Ketemu pohon yang sangat tua. Di cabang-cabangnya full dengan anggrek. Sampai atas itu penuh dengan anggrek. Keren. Medan antara pos 2 pos 3 itu dominan landai. Landai. Ya ada beberapa tanjakan, tapi tanjakan yang manusiawi. Lalu hutannya itu full. Hutan yang masih sangat alami. Identik dengan hutan lumut karena setiap pohonnya itu hampir ditumbuhi lumut-lumut. Lalu setapaknya jelas karena baru ada event, jadi habis dibersihkan, terlihat jelas dan sangat enak karena sepi pendaki, jadi setapaknya enak, amat sangat nyaman. Jadi bagi yang suka jelajah hutan sangat direkomendasi untuk melewati jalur ini. Asiknya itu melimpah-limpah. Mengabadikan vegetasi yang luar biasa. Anggrek mantap. Keren. Sebelum pos 3 ketemu rombongan Magetan tadi yang ketemu di pos
2 saya tiba, mereka jalan, lalu saya istirahat sekitar 20 menit. Jalan belum sampai pos 3, udah tersusul mereka bawa kulkas semuanya 3 orang. Sangar-sangar. Saya cuma bawa minti. Bawa tas mungil. Jadi dari base camp sampai sini bawah pos 3 itu ketemu orang itu 3 kali. Ketemu pertama itu tadi di pos 1, 2 orang cowok cewek pengawal di Klatsar, anak-anak UGM. Sudah 3 hari mereka di hutan. Lalu ini tadi rombongan Getan yang berangkat dari base camp jam 7, saya jam 10. Ya kurang lebih selisih 3 jam. Ketemu di pos 2, lalu jalan sendiri, dan ketemu di sini. Top. Apakah ini akhirnya bareng-bareng? Ya kita lihat saja. Itu penak gitu. Enggak ngerti iki jenenge apa. Api-api. Kembang api. Kalau sudah kebuka, ini yang cemoro kelihatan ini sudah pertanda sudah hampir sampai pos 3. Maka pos 3 namanya Cemaran karena ada pohon cemara. Akhirnya bareng dengan rombongan pengangkut kulkas. Ini jam 2 lebih 10. Pas 1 jam dari pos 2 sampai pos 3 Cemaran. Ini pos tuh unik. Tulisannya sini pos 3 di bawah. Cemoro gede, tapi shelternya jarak kurang lebih 30 meter. Shelternya si api. Iki wong yes kabeh iki. Gawane kulkas 2 pintu. Sangar-sangar kok. Aku nggawane minti wae kok. Sudah kulino mabur lewat ini. Ping piro Mas? Lihat kan Mas? 3, mantap. Masing-masing ping 3 San? Pertama. Mantap. Istirahat yang cukup lama di pos 3. Ini hampir jam 3 kurang 10. Mulai perjalanan lagi, dan ternyata setapak ekian rungkut di atas pos 3 hilang. Setapak hilang. Harus hati-hati. Rungkut hilang. Ibu yang rungkut. Jangkrak. Lang-alang. Ini ada hati-hati malah kepleset. Selepas pos 3, kembali saya jalan sendiri. Areanya dominan terbuka. Hutan aslinya masih. Ini hutan-hutan, pohon-pohon yang dipenuhi dengan anggrek, lumut-lumut. Cuma sudah tidak padat lagi hutannya. Kebanyakan sudah pada mati karena dimakan umur. Tapi kurang adanya regenerasi.
Nah, terbuka. Kurang lebih sekitar 25 menit dari pos 3 sampai ke ini sumber air ya. Ini kita mau ngambil air. Ambil air. Jam 4 kurang 10 ambil air. Sekarang mulai perjalanan. Ya, dinikmati sesampainya. Karena muatannya tambah. Tadi tidak bawa air, sekarang bawa air. Saya tambah air 4 liter. 4 liter. Dulu sini tuh sempat jadi jalur yang sangat bagus. Sekarang jadi parit. Jadi parit. Kisah ndure pos air. Tanjakan dedel jadi parit. View di bawah pos 4 kebuka dengan view panorama bawah hutan dan perkampungan serta barisan awan. Dalane ngono kuwi. Lunyu karena sudah jadi parit. Hanya beberapa meter, paling sekitar 50-an meter dari pos pengambilan air, lalu kemudian saya mendahului. Langkahnya pelan sekali mereka. Ya wis lah. Aku tak mlaku alon-alon. Asik juga ya, baru jam 4 tapi siluet senjanya udah luar biasa, keren. Jam 4:04, artinya dari mata air itu 25 menit. Sebenarnya dari pos 3 ke pos 4 itu 1 jam. Jadi sumber air itu adalah tengah-tengah. Ala-ala buka tenda sih. Siluet sunset dari pos 4. Pos 4 lamu via tambak. Wah, terus kopi nih. Wah, mantep. Ngandam melaku saya kita nonton siluet sunset medun sih, tapi jos. Siluet ya dari pos 4 ke barisan awan. Wah, asli mantap.